Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alam khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina. Monggo ingat orang tua kita masing-masing, sebut nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ila ruhi amat wa usulihim wa fura'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'un lillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر Alhamdulillah wa syukurillah ni'matillah. Nah, enaknya biar berdoa diseruput dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bir beletok. Monggo Pak Haji, monggo. Ini yang jauh-jauh sini deketan. Ini Pak Haji mesin. Ono yang depan pintu. Kita bersyukur kepada Allah seraya lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Syukur bil lisan kita bertahmid dengan kalimat yang tadi kita baca. Syukur bil qalbi, mari hati kita terus belajar berqanaah, belajar nerimo atas nikmat yang sekian banyak Allah berikan kepada kita. Walaupun kita manusia, karakternya masih kurang saja. Duit merasa masih kurang. Apalagi Pak yang merasa kurang. Anak masih kurang nggak anak? Anak masih kurang. Istri masih kurang juga. Semua nikmat Allah sudah begitu banyak, tapi sudah menjadi karakter manusia masih kurang saja. Oleh karena itu belajar kita terus berqanaah, itu makna syukur dalam hati dan jiwa kita. Belajar merasa cukup Allah yang sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Pengen punya anak 12 dikasih cuma 2. Allah Maha tahu udah cukup 2 aja, takut lebih dari itu nanti gak bisa ngurusin, katanya begitu. Istri segitu-gitunya udah, emang pengen gimana lagi. Makanya mau yang wah kayak apa gitu. Laptop tampang kita harus segitu. Dan seterusnya. Dan kita pun bersyukur dengan anggota badan kita. Hari ini Bapak sedang membuktikan sholat subuh berjamaah. Dilanjut dengan kajian mencari ilmu agama. Badan kita bersyukur untuk beribadah kepada Allah. Bapak-bapak, para jamaah, semuanya sehat Pak? Alhamdulillah. Pagi hari ini sedikit ada yang ingin saya sampaikan sesuatu yang istimewa kepada Bapak. Selama ini sudah puluhan tahun kita berzikir kepada Allah dengan berbagai zikir yang Bapak lakukan. Monggo, Ketua DKM. Kok tadi saya ngeliat Pak Edi keluar ke sono ya? Kok tadi dari sono?
Tadi dulu, mata saya yang siwer apa emang ada makhluk lain keluar sono barusan? Pedi bener Pedi itu. Waduh, jangan-jangan mata saya yang nggak salah. Saya tadi melihat Pedi keluar ke sono tadi. Allah kalian. Ya, berarti Pedi ada jelmaannya Pedi. Kajian yang istimewa saya awali dari sebuah pesan Rasulullah SAW agar kita di usia yang semakin sepuh, di usia yang semakin tua, zikir kita bisa lebih istimewa. Bapak, mari mencoba melakukan zikir. Yang ketika Bapak lakukan zikir ini, malaikat yang ada di langit seluruhnya, seluruh malaikat, jumlah malaikat itu banyak, nggak kehitung Pak, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ketika Bapak baca zikir ini, seluruh malaikat beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Maka ini sangat istimewa. Ketika Bapak membaca kalimat-kalimat zikir yang lain, itu bagus, itu baik. Tapi ini ada zikir yang lebih istimewa lagi. Apa istimewanya? Seluruh malaikat yang ada di langit dengan bahasa lam yabqa malakun fis samawati, semua tanpa ketinggalan malaikat yang ada di langit istighfar lahu, beristighfar untuk ampunan dosa bagi yang membaca zikir tersebut. Dan ini zikir langsung Nabi yang menyampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang harus kita usaha baca setiap hari asra marratin, 10 kali. Banyak apa dikit Pak? 10 kali itu banyak apa dikit? Dikit. Emang iya dikit. Tapi kadang beratnya minta ampun. Karena kita akan benar-benar dihindarkan agar kita tidak boleh membaca ini oleh syaitan, oleh iblis laknatullah. Jangan dibiarkan, kata iblis. No, jamaah Masjid Al-Ikhlas baca zikir itu. Godain terus, minimal biar malas. Syukur-syukur biar lupa. Syaitan tuh bakal kode gitu. Padahal tadi katanya banyak apa sedikit? Dikit 10. Bukan, jangankan di rumah. Di masjid aja setan tuh masih godain Pak. Malah kalau setan dalam masjid lebih gemuk-gemuk Pak. Jangan dikira setan godain di rumah doang, di dalam masjid ini. Wow. Setan lebih gemuk-gemuk godain kita Pak. Bapak udah berangkat ngaji, waktu berangkatnya aja tuh, nggak usah ke masjid ngapa, udah di rumah aja, satu rumah aja. Terus berhasil Bapak lawan. Sampai ke masjid, masih digoda. Lagi sholat, masih digoda. Tar kalau bacaan tahiyat udah, ingat ini. Begitu kan Pak ya? Itu saya. Siapa Pak? Oh ya, ada temannya berarti. Ada temannya. Padahal kita minimal Pak kalau tahiyat akhir itu ketika kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, itu Bapak sedang membaca salam di mana Nabi hadir Pak. Assalamu alayka, ka itu Al-Kafu
harfu khitabin wal mukhatab amamal mukhatib. Huruf kaf itu yang kita baca ka, assalamu alaika, itu dalam ilmu bahasa Arab Bapak, domir yang orang itu ada di depan kita. Orangnya itu ada di hadapan kita. Maka ketika Bapak assalamu alaika itu Nabi ada di hadapan kita. Nggak kelihatan, yang hadir bukan jasadnya. Nabi kan sudah wafat. Ruhnya apa? Ruhnya itu hadir. Ketika Bapak maulid Nabi lalu baca mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, pada berdiri semua kita pada berdiri itu. Karena kita ta'ziman wa takriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hadir, ruhnya apa? Ruh dengan jasad lebih kuatan ruh, Pak. Bapak sholat jasadan dan waruhan. Kita sholat ini jasadnya ya berdiri, tangannya ada Yusuf dapat, mulutnya qomat kamit. Ruh kita pun yang lebih harus mantap, ruhnya kita tuh usul kepada Allah. Ini ruh dengan jasad lebih hebat mana, Pak? Ya ruh kita nggak akan ada. Saya nggak bisa ngomong begini kalau nggak ada ruh di dalam saya. Ruh itu hidup, Pak. Seterusnya hidup ruh itu. Yang istilah mati itu ya ketika jasad berpisah dari ruh. Itu baru tuh istilahnya mati. Manusia pada sungguhnya ruhnya khalidina, selama-lamanya, abadan. Hanya dipindah-pindahin doang. Dari rahim, dari dunia, dari alam barzah, terus nanti alam mahsyar, seterusnya. Akan dipindah-pindahkan doang. Jasad kita mungkin mentok di alam kubur, hancur dimakan cacing tanah. Walaupun ada orang-orang istimewa yang jasadnya tidak hancur. Zikirnya kayak gimana Ustaz? Yang tadi, balik lagi ke tadi. Saya tanya dulu, Bapak pengen ngamalin nggak zikir ini? Berat nggak Ustaz? Berat nggak? Insya Allah nggak berat. Bareng-bareng kita amalin. Ketika Bapak baca ini 10 kali setiap hari. Ustaz, kalau kebetulan hari Senin baca, hari Selasa lupa, hari Rabu ingat lagi. Itu emang begitu. Setan akan menggoda kita seperti itu, dibikin lupa, dibikin males. Setidaknya ketika kita sedang ingat udah baca aja, Pak. Gitu. Di mana Ustaz bacanya? Di rumah, di mana saja, yang penting jangan di kamar mandi. Nah, mana aja, Pak. Zikir ini bebas dibaca di mana saja. Syukur-syukur Bapak selalu mengkhususkan waktunya. Apakah misalnya bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, atau tiap hari habis sholat subuh dijadiin zikir, atau setelah waktu sholat yang Bapak lakukan. Setelah sholat Bapak terus baca itu. Berapa kali, Pak? 10 kali. Bapak dengerin baik-baik bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina La ilaha illallah qabla kulli ahad. Kalimat awal kan Bapak udah hafal tuh. La ilaha illallah qabla kulli ahad. Ada tambahnya tuh. Qabla kulli ahad.
Ada 3 baris. Coba sekalian Bapak bisa ngulang biar itu. Setelah saya Bapak ulang bacaannya. La ilaha illallah qabla kulli ahad. Jadi belakangnya qabla kulli ahad. Kalau yang depannya kan sudah hafal semua. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. Yang pertama qabla, yang kedua ba'da. Kesininya sama, kulli ahad. Qabla, ba'da. Kayak sholat sunnah. Ada qabla, ada ba'da. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Ulang 2 baris tadi, ulang dulu. 1, 2, 3. Terus la ilaha illallah ba'da kulli ahad. Udah ingat Pak? Ingat ya? Ibu ingat Bu? Ada ibu ada? Oh ada. 1 baris lagi. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Nah ini agak beda nih. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Monggo. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Yang terakhir ini yabqa rabbuna. Coba yabqanya aja. Yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Belakangnya kullu, kata kalau tadi kan kulli semuanya tuh. Ba'da kulli ahad, qabla kulli ahad. Nah, kalau yang ini terakhir wa yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Tuh sampai situ Pak. Coba baris terakhir diulang ya. Dengerin dulu. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Itu zikir 3 tadi. Di depannya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, nanti Bapak bacanya nggak usah dipanjang, nggak usah dilaguin kayak tadi, takut kelamaan. Kalau sudah hafal la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ya, begitu. Nggak usah dilaguin panjang-panjangin. Kecuali Bapak mau dibikin rileks, wah saya mau bacanya kalau mau tidur misalnya, monggo. Jadi dipanjangin. Tapi kalau yang pengen sedikit cepetin kayak tadi, la ilaha illallah
qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Berapa kali Pak? Tiga macam zikir tadi dibaca 10 kali dalam sehari. Banyak apa sedikit? Nah, begitu udah Bapak dapatkan ilmu ini dari sini, besok wah, kata iblis, serbu jamaah ahli kelas barusan dapat zikir yang istimewa. Jangan biarkan mereka baca itu setiap hari, kata iblis. Lupakan bacaan itu, bikin males. Nanti Bapak akan merasakan sendiri itu. Maka jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad agar zikir ini bisa Bapak terus ingat. Dan jangankan ingat, udah lupa lagi barusan. Udah lupa lagi. Coba dah saya tes dulu, nggak apa-apa. Pulang dari sini biar pada ingat, nanti saya bareng-bareng. 1, 2, 3. Ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Oh, alhamdulillah. Ada yang ingat, ada yang ada nggak apa-apa. Usahakan yang ingat nanti terusin. Ya, yang diingat tadi qabla ba'da. Lalu Rabbuna yafna. Apa ketika kita baca lam yabqa malakun fis samawati, tidak akan tersisa satu malaikat pun yang ada di langit. Semua malaikat yang ada di langit istighfar kepada Allah agar memohon ampunan dosa kepada kita. Jadi ketika Bapak merasa dosa kita udah numpuk banget, harusnya yang ini lebih semangat dibaca. Karena yang akan memohon ampun bukan kita. Siapa? Para malaikat yang di langit. Apa doa malaikat yang ada di langit tadi? Allahumma gfirlahu, ampunilah dia ya Allah. Masya Allah Pak. Inilah berkah kita semangat ngaji. Zikir la ilaha illallah sudah mantep banget. Tapi kok ditambahin yang tadi? Artinya apa? Itu artinya ketauhidan semua. La ilaha illallah qabla kulli ahad. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah sebelum segala sesuatu. Sebelum, karena qabla, begitu ba'da, setelah segala sesuatu. Aku bersaksi atau kita berikrar pada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb, tidak ada zat yang kita sembah selain Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada, kita hati teruhnya mantap itu Pak. Apa bahasanya? Menguatkan kalimat tahlil tadi, nancep masuk ke dalam hati, karena kalimat tadi itu Pak disebut kalimat yang huruf-hurufnya itu huruf jaufiyah. Huruf hijaiyah itu ada huruf safawiyah, ada huruf-huruf jaufiyah. Jauf itu keluarnya dari dalam gini. Sering saya jelasin sebelum pertemuannya, hurufnya nggak ada yang nutup. Bibir kita tuh nggak ada yang mingkem. Itu namanya huruf jauf. Lam.
Lam, kalau dibaca lam, dia nutup. Tapi dalam kalimat tahlil, la, buka kan? Ila, buka lagi. Ha, buka lagi. Illallah, buka lagi. Ada nggak bibir kita ketemu Pak? Ketika Bapak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau bertemu berarti salah Bapak bacanya. La ilaha illallah. Salah. Lam ilah. Salah. Bibir nggak boleh ketemu atas sama bawah. Itu maknanya, faedahnya apa? Kalimat ini harus muncul keluar dari dalam hati, dari tenggorokan. La ilaha illallah. Sini. Makanya kalau Bapak mau meraktekin gerakannya itu dari lurus, la, lempeng, ilaha ke kanan, ilaha illallah, masuk ke hati lagi, balik sini lagi. Jadi kalau agak kencang Bapak kalau ngelihat di berbagai misalnya apa di YouTube Bapak pernah ngelihat ada orang gerakannya begini misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu orang-orang thariqah, Pak. Nah kita orang Tambun Mangunjaya kebablasan, harus berhenti di tengah sampai ke sono. La ilaha illallah, illallah. Iya kita kelewat, mentok di hati udah. Gerakan itu penting Pak, gerakan zikir itu penting lah. Bapak sholat ada gerakan nggak? Ibadah yang paling utama dalam hidup kita sholat, gerakannya ada. Takbir ada gerakannya. Ini saya perlu contohin, Bapak kadang-kadang masih suka nih. Contohin. Ya contohin. Kalau laki-laki itu, takbir tuh keteknya dibuka. Ketek. Jangan laki-laki itu begini. Ini perempuan yang begini nih wong wadon, begini wong wadon. Wong wadon mah keteknya jangan dibuka. Udah pakai deodoran Ustadz, ya walaupun udah pakai deodoran jangan dibuka. Kalau perempuan mah gerakan bukan ini Pak. Gerakan penting nggak penting, laki-laki dibuka. Allah, sami Allah atau Allah, ini ketek dibuka kalau laki-laki. Perempuan mah jangan, walaupun udah pakai apa tadi minyak wangi apa ke perempuan mah jangan dibuka. Itu namanya adab. Sopan san? Adab dalam takbiratul ihram. Begitu juga ketika Sami Allahu liman hamidah. Dah tuh di sini, dah itu. Jangan Sami Allahu liman hamidah. Dahnya udah di bawah. Dah itu di telinga. Sini Sami Allahu liman hamidah. Dah itu di sini, dah itu. Buka. Jangan. Ini berarti gerakannya belum tepat. Maka zikir itu gerakannya penting, Pak. Gerakan zikir itu penting, apalagi orang-orang thariqah. Gerakan itu, Pak. Tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penting dalam apa? Dalam rangka mengkhusyukan ruh kita, mengkhusyukan hati kita. Itu kalimat yang disebut dengan kalimatut tauhid, kalimatut taqwa, al kalimatut thayyibah. Iya, untung ada kantong bisa taruh sini ya. Bahkan suaranya, wah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat, ngapa sih zikir keras-keras? Bukankah Allah maha dekat? Katanya.
Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bukankah Quran sudah menyampaikan Ustaz bahwa Allah itu dekat? Iya, Allah mah dekat dengan kita. Kitanya yang masih menjauh dengan Allah. Allah mah maha dekat dengan kita, Pak. Contoh lagi misalnya Bapak baca Quran surat Al-Baqarah awal tuh. Dzalikal kitabu. Dzalika dalam bahasa Arab itu artinya apa, Pak? Itu. Itu dekat apa jauh? Itu jauh. Dekat mah ini dekat. Kenapa Allah membahasakan dzalikal kitabu, kitab itu? Qur'annya mah dekat dengan kita, dekat. Tapi kitanya, perilaku kita masih jauh dari Al-Quran. Maka dengan bahasa seperti itu Allah mengingatkan pada kita. Iya, maka gerakan ini penting, Pak. Penting gerakan-gerakan kita dalam menghusukan hati kita wusul kepada Allah. Ya kayak Bapak boleh kalau lagi sholat pikiran Bapak udah terlalu jauh, dibawa kemana-mana oleh digoda setan terlalu jauh. Ya, bahkan kalau orang kampung dulu, kalau pengen barang yang hilang, yang hilang ketemu lagi, sholat. Sholat, barang hilang bisa ketemu. Saya bingung maksudnya bagaimana sih? Sebenarnya saya ngalamin, Pak. Saya pernah naruh kunci mobil gitu di mana ya lupa gitu, Pak. Begitu sholat inget, ya Allah ternyata ketinggalan di laci. Iya, apa baik kalau lagi sholat apa yang diingat. Nah, ketika pikiran kita sedang ngeblayang kemana-mana, ada gerakan yang bisa Bapak menghusukan kembali dengan bacaan sholat kita. Salah satunya apa gerakannya? Memejamkan sebentar mata kita. Jangan kelamaan, nanti pules. Bapak apalagi sholat subuh sujud. Bapak pengen khusyuk, pejemin mata. Subhanallah, lah memejemin mata itu cukup untuk menarik yang udah jauh, malghoflah kemana-mana, dibawa ngeblayang kemana-mana pikiran kita, sebentar pejemin mata agar kembali ke bacaan yang sedang kita. Itu namanya gerakan isyarat mata. Ya hukumnya sih makruh kalau Bapak sholat merem tuh makruh, Pak. Makruh. Ya kadang-kadang kita nggak sujud itu matanya merem apa dibuka, Pak? Buka, Pak. Buka. Saya punya jamaah di sana, Pak, di Jatimulya. Waktu itu umurnya udah 86 tahun. Sekarang sih sudah wafat. Allahumma gfir lahu. Saya pernah nanya, 86 tahun matanya masih awas banget, Pak. Tahu awas? Awas itu masih jelas banget. Saya aja kalau jauh udah kurang 86 tahun tuh masih jelas banget. Saya tanya Pak Haji udah 86 tahun, matanya masih jelas begitu ya. Saya coba tanya, rahasianya apa? Jawabannya, saya kalau sujud, saya buka mata saya selebar-lebarnya. Jadi benar-benar dibuka dia matanya. Itu kata Ustaz yang saya lakuin. Boleh Bapak kalau mau nyobain. Kalau sujud jangan dipejemin matanya. Tapi kalau sebentar untuk menghusukan bacaan yang kita baca, boleh langsung buka lagi. Hati-hati, jangan kebiasaan kalau sholat matanya merem. Ya, kalau lagi ruku kemana ngelihatnya? Ruku kemana lihatnya? Mata kita kalau lagi ruku matanya lihatnya. Tempat sujud. Kita lagi berdiri kemana mata kita? Tempat sujud. Ketika tahiyat akhir mata kita kemana?
Nah, ke tempat sujud kecuali ketika sudah illallah. Illallah, mata kita arahkan ke ujung jari telunjuk kita. Ini gerakan. Gerakan. Oh, Ustaz, berarti kalau yang benar illallah bergerak dong Ustaz. Bukan begitu maknanya. Ya walaupun kita masih ada mungkin perbedaan masalah gerakan telunjuk, ia bergerak dari tadinya begini jadi illallah. Bergerak nggak ini? Bergerak. Ada juga sahabat kita, jamaah kita yang bergerak terus. Oh, ada yang begini kan, udah nggak usah dipusingin. Yang dipusingin kalau ada yang gerakannya begini, tangkep jadinya tuh. Kalau ada yang gerakannya begini, tangkep jadinya. Hei, apaan sholat begitu? Begitu. Ya kalau yang masih begini tuh biarin, masih wajar. Gerakannya nggak overdosis. Iya. Walaupun saya sendiri ya, kadang-kadang kalau lagi jamaah di tempat lain, terus sebelahnya ada yang begitu ya, jujur aja saya jadi agak gimana gitu ya. Ya tapi ya udah lagi sholat, jadi pikiran kita ke yang bekerja nggak apa-apa namanya begitu. Sholat masih wajar gitu. Iya, asal jangan berlebihan. Gerakan ya telunjuk ini kan bagian kecil dari badan kita. Tapi kalau gerakannya berlebihan, ya kalau masih begini ya nggak apa-apa. Toh ini bukan rukun sholat. Ini bukan rukun sholat. Nah, ada yang ekstrim. Kita kan Pak Ustadz kalau sholat gerakan 3 kali berturut-turut batal. Iya kalau gerakan yang besar. Gerakan yang besar. Ini contohin lagi begini nih. Bapak kalau habis itidal itu apa Pak? Itidal itu apa? Ya umumnya memahaminya itidal itu bangun dari ruku. Itidal itu maknanya kembali ke sikap semula gitu. Ke sikap asal. Asalnya apa? Berdiri kan? Nah, ruku lalu kembali. Nah, kalau yang gerakan membatalkan tuh ketika gerakan tangannya berlebihan. Habis ruku, Sami Allahu liman hamidah. Oh, ininya sampai digoyang-goyang. Lah ini udah overdosis ini. Allahu liman hamidah. Gitu. Nah ini gerakan yang begini ini termasuk bisa membatalkan maka perlunya tidak kembali. Kalau tadi sedekap boleh sedekap pahalanya banyak, boleh liman hamidah Rabbana. Ini pakem, remnya yang pakem. Ibarat mobil tuh remnya yang pakem. Ya Allah liman hamidah. Kelebihan deh tuh. Berarti nggak pakem nih tangan. Pakem pakem atau kembali ke sedekap. Hami Allah liman hamidah. Takab boleh kembali ke semula namanya kan? Boleh ke samping. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Ini remnya pakem. Jangan ada goyang-goyang. Ya, kalau Bapak lagi sholat gatel. Ya kalau gatel kepala masih wajar, gatel badan masalah. Lah, kalau gatel yang bawah bagaimana itu urusannya? Piki Pak emang piki mah kadang-kadang jorok dikit piki mah. Piki mah wajar kadang-kadang jorok. Bahkan maaf, ada jamaah ibu-ibu nanya, Ustaz, kalau saya sholat terus saya nggak pakai daleman katanya, nggak pakai BH, pakai duruku, goyang-goyang katanya, gunung kembar saya, bagaimana? Aduh, saya garuk-garuk jawabnya Pak, batal nggak sholatnya katanya. Lah Piki memang kadang-kadang jorok Pak Piki mah, tapi harus dijawab gitu. Nah kalau yang kayak Bapak, maka gerakan garuknya cukup beberapa jari atau cukup 1 jari Pak. Misalnya nih, Bapak gatel pipi lagi sedekap pipi, gatel, Bapak gerakannya pelan lalu garuk. Nah,
Jangan. Nah ini gede nih, gerakannya gede. Kalau kayak gini gede. Nah, ini nih gatel Bapak. Jari nggak apa begini Pak. Boleh nggak apa-apa. Ini bukan gerakan yang besar. Kalau hanya jari, ujung jari. Ada nyamuk subuh-subuh. Gimana Pak? Sholat nyamuk tuh gigitin, aduh gatel, aduh sakit, aduh gitu ya. Ya Bapak kalau sekali mah nggak apa-apa begini sekali gitu. Datang lagi nyamuk. Datang lagi sebelah. Kalau 3 kali berturut-turut bisa membatalkan. Makanya pelan-pelan aja Pak. Ya, kalau yang bawah gimana Ustaz yang bawah? Jangan digarukin yang bawah. Tahan aja udah. Udah tahan aja gitu. Emang kalau bab fikih Pak, wah saya nggak pernah selesai itu bahas bab fikih itu. Nah, jadi kembali ke zikir tadi biar fokus, jangan lupa ya Pak ya. Ayo kita akhiri majelis ini dengan zikir yang tadi, coba dengerin lagi biar Bapak nggak lupa. La ilaha illallah qabla kulli, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Berapa kali Pak? Monggo. Ini niat, dengan niat takarrub kepada Allah. Zikir itu monggo diamalkan. Kalau niatnya takarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, insya Allah seluruh malaikat yang ada di langit akan memohonkan ampunan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.